Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita selalu berserah diri agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para siswa yang lagi belajar tentang karya sastra, khususnya berkaitan dengan sanggar, kemudian para guru yang membina atau mengajarkan kreativitas di sekolah masing-masing untuk anak didiknya, para mahasiswa yang selalu berjiwa inovatif, kreatif dalam bidang kreativitas sastra. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua membaca tanda-tanda zaman, membaca tentang prospek lapangan kerja mulai dari sekarang hingga ke masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ketika terjadinya pandemi, sebetulnya fondasi dasar dari ekonomi kita, khususnya lapangan pekerjaan, menuai atau memberikan dampak yang negatif. Kita tahu bahwa banyak perusahaan dan usaha kecil dan menengah gulung tikar. Banyak para pekerja di swasta terpaksa harus dirumahkan, bahkan diberhentikan. Karena kondisi seperti itu pula lah berpengaruh dengan dunia pendidikan. Sementara dunia pendidikan yang berlangsung dengan cara daring memerlukan investasi yang tidak sedikit jika kita total semuanya. Artinya, para orang tua terpaksa dengan berbagai cara harus mengadakan media atau HP Android untuk agar siswa anak-anaknya dapat belajar. Begitu juga para mahasiswa. Namun demikian, dalam kondisi yang parah seperti itu, kita bisa menarik hal-hal yang berdampak positif. Bukan berarti kita menyetujui dampak atau musibah yang terjadi di negara kita dan di belahan dunia lainnya. Akan tetapi Tuhan Maha Adil. Di samping kita diberikan cobaan, kita juga diberikan bagaimana cara kita berpikir. Nah, terutama adalah penguasaan teknologi media sosial yang begitu cepat dan merata di dalam dunia pendidikan. Para siswa, para guru, para mahasiswa yang mungkin sebagian acuh tak acuh saja dengan perkembangan media sosial, mau tidak mau mereka harus menguasai media sosial, minimal untuk mengoperasikannya atau memanfaatkan materi-materi yang ada dalam media sosial. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita teliti atau kita amati perkembangan media sosial, bahwa sekarang media sosial itu masuk ke semua lini kehidupan. Dan 1,5 tahun dunia pendidikan yang bergelut dengan menggunakan pembelajaran daring sebetulnya membuat banyak peluang bagi para penggiat media sosial. Peluang itu adalah lapangan kerja. Nah, lapangan kerja yang diperlukan adalah
lapangan kerja untuk merancang materi-materi yang dijadikan konten pada media sosial. Ada 3 lapangan kerja yang sangat terbuka lebar, yaitu yang pertama yang merekam atau dikatakan kameramen, yang kedua itu editor, dan yang tidak kalah pentingnya yang jadi otaknya adalah content creator. Nah, sebetulnya content creator itu bagi para siswa harus sedini mungkin kita bisa menerapkannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam tujuan kurikulum 2013 atau K13 bahwa pencapaian pembelajaran di bahasa itu bukan pada tingkat kognitif, tapi pada tingkat psikomotor. Nah, pada tingkat psikomotor inilah sebetulnya kita bisa menerapkannya atau melakukannya dengan cara membuat konten di media sosial. Tentu aja konten-konten itu adalah konten-konten yang kita miliki. Bisa jadi yang dimiliki oleh sekolah, oleh guru, oleh para siswa, dan oleh para mahasiswa. Alhamdulillah program studi bahasa dan sastra Indonesia, para mahasiswanya sudah memiliki yang namanya channel YouTube. Namun demikian, kita tidak puas begitu saja. Kita tentu harus mengembangkan bentuk aplikasi lainnya yang menjadi merambah atau yang mulai mewabah di dalam perkembangan media sosial, yaitu Instagram, Twitter, Facebook yang sudah dulu berkembang, dan yang terakhir kita mengenal namanya TikTok. Saudara-saudara sekalian, nah semuanya ini harus ditata dengan rapi dan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya maksudkan seperti yang saya gunakan juga di channel YouTube, yaitu media pembelajaran untuk memberikan pemahaman terhadap KD-KD yang ada pada kurikulum. Tentu saja KD-KD yang ada pada kurikulum jika dibuat dalam bentuk media sosial atau media kreatif, maka diperlukan orang-orang yang kreatif dan inovatif. Orang-orang inilah yang kita sebut dengan nama content creator. Dan kemudian dalam perkembangan dunia para YouTuber, banyak sekali tenaga-tenaga content creator diperlukan oleh mereka. Bahkan seorang Deddy Corbuzier mengatakan bahwa ia tidak mementingkan pegawainya mau lulusan apa dan memiliki ijazah apa. Yang terpenting adalah bagaimana ia bisa mengerjakan program-program yang dirancang, yaitu dengan tepat dan cepat. Itu saja berkualitas. Ini yang dituntut. Artinya pada masa yang akan datang bukan ijazah yang diutamakan, tapi adalah skill. Nah, ini membuktikan bahwa jadi tantangan bagi para guru, para siswa, dan bagi masyarakat untuk membuka lapangan kerja. Content creator ini sebetulnya orang-orang yang menciptakan lapangan kerja. Mereka memberikan peluang untuk orang lain. Mereka punya ide-ide, dan ide-ide ini dapat dikembangkan, dan mungkin saja suatu saat content creator itu menjadi tenaga profesional. Artinya ia dibayar berdasarkan konten yang dibuat, berdasarkan follower atau viewer akibat konten yang dibuat. Nah, ini tentu menjadi hal yang menantang bagi kita. Seorang yang Baim Wong sebagai YouTuber bahkan mengatakan ia memerlukan konten kreator, sehingga ketika dia membuat konten, ada kalanya dia hanya melaksanakan segala survei dan program itu dirancang oleh konten kreatornya, orang-orang yang berprofesi yang membuat program tentang konten.
Pekerjaan tentang konten kreator ini dapat dikategorikan sulit dan dapat dipermudah. Dikatakan sulit karena perlu adanya pembaharuan-pembaharuan. Adanya bentuk-bentuk konten yang tidak mengikuti atau mengekor konten-konten yang sudah ada. Jika diperlukan adalah bicara tentang kualitas dan originalitas. Kualitas dan originalitas. Biasanya dalam media sosial, jika ada sesuatu yang baru, maka itu akan menjadi atau akan bermunculan konten-konten yang lain, misalnya berbentuk parodi. Nah, tentu saja kalau kita lihat sekilas, parodi itu sebagai bentuk anekdot dari sebuah konten atau sebuah peristiwa yang direkam menjadi konten. Namun demikian, sebetulnya parodi itu muncul karena adanya kreativitas dari para konten kreator. Lalu, apa saja yang harus dilakukan oleh konten kreator? Tentu yang pertama sekali adalah melakukan survei. Survei tentang tren yang apa yang kemungkinan jadi perhatian para follower, para viewer, sehingga orang suka like. Nah, tentu ini sesuatu yang menjadi bahan pikiran bagi para konten kreator. Karena banyak sekali jenis konten-konten yang dibuat para konten kreator. Tentu ada hal-hal yang sifatnya spesifik. Katakanlah sekarang di dunia pendidikan. Nah, tentu kreativitas kita, para konten kreator, memikirkan materi apa yang bisa dibuat jadikan konten di dalam KD yang ada dalam kurikulum. Kemudian, secara tidak langsung juga kita melangkah ke berikutnya, yaitu membuat konsep. Membuat konsep. Dalam bentuk apa konten yang mau kita buat? Apakah dalam bentuk real, peristiwa real, atau dalam bentuk rekayasa? Nah, tentu ini berpulang kepada penilaian kita. Bisa jadi misalnya seperti kita membuat konten berkaitan dengan sketsa, atau tadi yang saya katakan parodi atau anekdot. Tentu ini bukanlah hal yang real, tapi bentuk rekayasa, direkayasa. Tapi kalau jika dikatakan konten itu real, berarti sesuatu itu memang dibuat tanpa ada rekayasa. Nah, kelebihan dan kekurangannya, kalau dikatakan konten itu kita lakukan dalam bentuk real, kita tidak tahu akibatnya apa. Kita harus pasrah menerima jika konten itu tidak bisa kita arahkan. Misalnya, kita bicarakan tentang aspek sosial membantu seseorang. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak berterima orang. Yang kita harapkan kita dapat simpati, justru yang kita peroleh antipati. Memang dalam dunia digital ini kita tidak bisa mendeteksi orang suka dan tidak suka dengan konten. Bisa jadi dirancang sedemikian rupa tetapi orang tidak suka. Follower kita tidak bertambah, viewer kita tidak bertambah. Yang like justru bahkan bisa berkurang. Tetapi ada yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi perhatian bagi orang. Saya beri contoh misalnya konten yang dibuat oleh seorang anak muda berkaitan dengan kekuatan fisiknya meninju batang pisang, dan itu jadi tren. Jadi tren. Sebetulnya persoalan meninju batang pisang sampai rebah itu konten yang biasa saja.
bagi orang-orang yang mendalami bela diri. Bukanlah sesuatu hal yang aneh. Lebih keras di batang pisang itu akan dilakukan, bisa dilakukan oleh orang. Misalnya memecahkan benda-benda keras seperti besi. Tentu akan lebih keras bila dibandingkan dengan batang pisang. Namun, konten itu menjadikan tren bagi orang, sehingga orang banyak melahirkan konten-konten yang sedemikian rupa. Atau ada liputan, konten liputan yang tidak disengaja, seperti halnya konten yang kita cermati, yaitu konten yang dibuat oleh Deddy Mulyadi ketika membersihkan pasar dan diprotes oleh seorang mahasiswa. Akhirnya timbul di sana pro kontra, dan itu banyak terjadi di dalam media sosial. Halnya wajar-wajar saja. Nah, tentu yang perlu diingat sekali lagi, yang pertama, ya aspek yang perlu diingat oleh orang kreator, di samping merancang tadi, menjaga hal-hal yang berkaitan dengan pertentangan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama. Kemudian tentu juga dipertimbangkan jangan sampai melanggar hukum. Jangan sampai melanggar hukum. Nah, bagi seseorang yang ingin menjadi content creator, sebagai menambah wawasan, Anda bisa mencermati konten-konten yang sudah ada. Jadi setiap hari Anda bisa melakukan konten-konten dari channel-channel yang berbeda. Misalnya, Baim Wong unggulannya di mana? Run Entertainment, Raffi punya dari mana pula? Bagaimana pula? Lalu Sule juga bagaimana? Ria Ricis bagaimana pula? Kemudian Baim Wong juga bagaimana? Semua konten-konten itu kita bisa cermati, mungkin lebih dari satu konten, untuk kita bisa mencermatinya dari bahan kita. Begitu juga konten-konten pembelajaran seperti ruang guru atau bentuk-bentuk yang sejenisnya. Nah, dengan demikian kita bisa menyerap kemungkinan langkah-langkah apa yang mau kita jadikan konten dalam penjabaran ini. Nah, tentu kemudian yang perlu diperhatikan juga, para konten kreator mereka juga harus mampu sebagai kameramen minimal mengoperasikan kamera HP, kemudian mengedit. Nah, di sini berkaitan dengan kualitas editan, kemudian kualitas hasil video sangat menentukan, bagian yang menentukan bagi konten-konten yang dibuat oleh para konten kreator. Nah, dari sinilah sebetulnya kita bisa berlatih, belajar untuk bagaimana membuat program selanjutnya. Apakah program yang kita buat itu program berlanjut atau program yang hanya terlepas satu konten. Rancangan tergantung kepada kita. Nah, perlu diketahui bahwa sebetulnya kalau kita sudah mampu membuat konten kreator, berarti kita sebetulnya sudah pandai menciptakan lapangan kerja. Kita berarti juga memungkinkan kita bisa menciptakan gaji sendiri. Nah, oleh karena itu, mari kita geluti lapangan kerja yang berkaitan dengan kreativitas untuk mengisi konten-konten di dunia atau di media sosial yang kita miliki. Tentu tantangan kita harus memiliki media sosial, yaitu seperti channel YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok. Dengan demikian kita membentuk diri untuk mampu mengisi channel-channel yang kita miliki. Baru kita bisa mengevaluasi per periodik bentuk-bentuk konten yang pernah kita buat, di mana letak kelemahannya, di mana letak kelebihannya. Dari sinilah kita mulai belajar untuk menjadi seorang konten kreator. Nah, beragam, bahkan beratus model konten yang sekarang tersebar
Karena masing-masing mempunyai pasar-pasar sendiri, masing-masing mempunyai peminat tersendiri. Oleh karena itu, jangan dikhawatirkan bahwa konten kita itu tidak ada yang menonton, apalagi konten-konten yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, tentu saja sebagai seorang guru, paling tidak para siswa sangat terbantu jika ia melihat konten yang kita buat. Jadi dengan demikian kita saling mengisi, kita saling menerima kritik. Jangan takut bahwa kita dibully oleh netizen, karena pembulian itu akan timbul karena ada ketidaksesuaian atau ada kekurangan pada diri kita. Kita anggap bahwa bully itu sebagai bentuk kritik membangun. Mudah-mudahan dengan kita selalu memperbaiki konten-konten kita akan perlahan-lahan diterima oleh masyarakat. Demikianlah tentang konten kreator yang harus digeluti oleh kita sebagai orang yang kreativitas, orang yang punya kreatif dan yang inovatif. Semoga kita menjadi tenaga pengajar dan orang menggeluti karya sastra yang tidak jauh dari dunia kreatif dan mempunyai jiwa yang inovatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.